Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kita akan bahas catatan beberapa waktu lalu, yaitu tentang layanan di internet. Sebelumnya mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, ada beberapa layanan di internet ya yang disuguhkan untuk kita semua para penggunanya. Yang pertama yaitu email. Nah, untuk email ini sudah tidak asing lagi ya. Sudah sering kali kita dengar email, electronic mail atau surel, surat elektronik. Ya, kalau dulu kan kita mengirim surat tuh lewat pos ya. Mengirim ke rumah saudara misalnya atau kakek nenek di luar kota, di tempat yang jauh, itu pakai kantor pos. Jadi ditulis biasa, masukkan ke surat, kemudian ditulis alamatnya, tempel perangko dan dikirim lewat kantor pos. Itu zaman dulu ya. Juga ketika kita izin pun, saya merasakan dulu ketika SD. Nah, ketika kita izin sekolah, misalnya sedang sakit atau ada keperluan keluarga, nah itu menggunakan kertas juga, surat. Ya, menulis di atas kertas, di atas surat seperti itu, atas nama orang tua, kemudian tanda tangan orang tua, izin untuk tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit atau misalnya karena ada acara keluarga, kemudian masukkan ke amplop, dikirim ke sekolahnya. Nah, kalau ini bisa dikirim cukup lewat ojek atau misalnya orang tua sendiri yang langsung ke sekolah ya, mengirimkan ke wali kelasnya. Nah, itu zaman Ustadz SD masih merasakan. Nah, kalau sekarang itu lebih canggih lagi, ya kan? Izin hanya tinggal lewat WA, lewat WhatsApp. Kirim japri ke wali kelasnya, sudah. Ya, lebih canggih sekarang, lebih praktis. Nah, sama dengan surat juga elektronik. Nah, kalau dulu pakai surat secara fisik ya. Nah, sekarang hanya melalui email, melalui elektronik. Email atau surel merupakan layanan untuk mengirimkan surat melalui media elektronik. Beberapa layanan email antara lain Gmail dari Google, ini termasuk yang banyak sekali penggunanya ya. Gmail, misalnya contohnya ada misalnya ustadzlifal.bukhari@gmail.com. Bisa menggunakan @gmail ya. Kemudian ada Yahoo. Mail biasanya ymail tulisannya @ymail.com. Misal sditnuriyah@ymail.com. Dan Microsoft Outlook dari Microsoft. Nah, ini untuk Outlook sama @outlook.com. Seperti itu ya. Untuk nama penggunanya. Sebelum menggunakan email, kita harus mempunyai akun. Akun adalah catatan tentang diri pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet. Ini harus ya, kita harus mendaftarkan akun kita di Google atau di Yahoo atau di Microsoft. Baru kita bisa menikmati layanan email tersebut. Selanjutnya ada browsing. Browsing merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Nah, seperti kita sedang mencari informasi, mencari lagu, mencari lirik lagu, mencari tugas-tugas, informasi tentang banjir misalnya, tentang provinsi Aceh misalnya. Nah, itu kita bisa cari melalui internet dengan cara browsing. Nah, apa saja yang digunakan? Bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada Opera, ada Safari. Nah, ini beberapa browser yang disebut dengan browser yang digunakan untuk browsing. Nah, ini ya. Jadi kita mencari data, mencari informasi. Misalnya jadwal TV hari ini. Nah, bisa dilihat di Google menggunakan ini. Nah, itu disebut dengan browsing. Ya. Selain itu juga bisa kita lihat mencari gambar, mencari video di YouTube misalnya. Nah, itu disebut dengan browsing juga.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya downloading dan uploading. Download atau mengunduh berarti menyalin informasi di internet. Biasa dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Dan satu lagi, upload atau mengunggah berarti memberikan informasi ke internet. Biasa dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Nah, ini juga sudah tidak asing ya kalau ini download. Bisa kamu ketika misalnya mendownload foto, mendownload video, mendownload apalagi musik. Nah, biasa juga ketika di WA ya, ada tuh ketika di WA misalnya ada teman kamu mengirimkan foto atau video ke kamu atau di grup misalnya. Kan ada lambang tuh ya, ada lambang panah ke bawah. Nah, itu tandanya kita mendownload file tersebut. Download berarti dari luar ke dalam perangkat kita, entah itu laptop ataupun handphone. Upload itu kebalikannya, kita mengirim. Seperti misalnya kita akan mengirim status di WA. Nah, contoh itu ya. Kemudian kita mengirim foto di WA, mengirim video di WA ke teman lain atau ke grup. Nah, itu disebut dengan upload. Nah, mengunggah ya informasi ke internet. Seperti itu perbedaannya. Selanjutnya yang keempat ada namanya blogging. Nah, kalau ini agak asing mungkin ya. Di antara kamu juga ada yang sudah pernah dengar atau belum pernah sama sekali. Blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet. Manfaatnya antara lain belajar menulis, belajar mengungkapkan ide dalam tulisan, dan belajar berbagi informasi. Contohnya ada Blogger dan WordPress. Nah, di sini saya juga pernah punya dulu waktu buat MTS namanya elvogadro.blogger.com. Nah, ini penyedia gratis ya. Blogger dan WordPress itu gratis. Nah, itu kita bisa nulis itu, menulis artikel, menulis informasi, menulis data diri misalnya. Nah, itu bisa ditulis di situ. Jadi, seperti curhat juga bisa. Ya, mengungkapkan pikiran kamu misalnya bisa di situ. Ya, berupa tulisan. Ya, Ustadz juga ketika misal iseng-iseng cek blog Ustadz dulu, nah itu masih ada tulisan Ustadz ketika tahun 2012. Ya, 2012 itu masih ada. Tahun 2012, 2011 itu masih ada. Ya, ketika Ustadz masih SMP atau MTS. Ya, dulu Ustadz MTS, nah itu sering menulis di blog. Nah, karena setelah itu Ustadz masuk pondok, nah itu udah gak dikelola lagi. Justru gak pernah posting lagi, gak pernah nulis lagi di situ. Lalu masuk pondok ya. Setelah itu ada yang namanya yang kelima ya, chatting. Nah, chatting juga sudah tidak asing kalau chatting ya. Chatting tidak asing di telinga kamu. Chatting atau internet relay chat merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Nah, apalagi sekarang via WhatsApp ya, WA atau WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian Facebook, Twitter, nah itu semuanya banyak ya untuk chattingan. Telegram juga sekarang ada ya, Telegram itu layanan-layanan untuk kita bisa ngobrol chattingan. Sekarang enak, hanya tinggal menggunakan data internet. Nah, kalau dulu itu menggunakan SMS. Ya, SMS kan dihitung per SMS, kadang per karakter juga. Misal mengucapkan halo 4 huruf berarti 4 rupiah. Dulu pernah ngerasain Ustaz. Ya. Misalnya assalamualaikum. Nah, dihitung tuh assalamualaikum berapa huruf, dihitung berapa rupiah, dikali 1 rupiah. Ketika misalnya ada 15 huruf berarti 15 rupiah. Begitu. Ya. Ada juga yang misalnya ke line operator bisa 100 per SMS atau 500 per SMS seperti itu ya. Yang selanjutnya ada searching, merupakan layanan pencarian informasi menggunakan search engine seperti Google, Yahoo, dan Bing. Nah, ini sama seperti browsing tadi ya. Nah, kalau browsing dia masih umum, bisa YouTube, segala macam ya, nggak hanya Google. Itu browsing menggunakan browser tadi, mesinnya seperti Google Chrome, Firefox ya, Opera. Nah, kalau ini mencari informasinya langsung di Google, Yahoo, atau Bing. Nah, pasti kebanyakan dari kamu ketika mencari informasi itu menggunakan Google.
ya kan? Buka Google, tulis misalnya lirik sholawat ya ayuhan nabi, itu keluar tuh informasinya semua seperti itu ya. Selanjutnya ada e-commerce, merupakan layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian barang secara daring atau online. Namun, kita harus berhati-hati dalam menggunakan layanan ini. Maka dari itu, kita perlu bimbingan guru atau orang tua. Nah, ini istilahnya all shop, ya, online shop. Sekarang sudah praktis juga. Ya kan ada yang namanya Bukalapak, ada yang namanya Tokopedia, Shopee, ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain itu yang menggunakan jasa e-commerce ya. Selain itu juga ada mungkin yang jualan di WA, di WhatsApp, kemudian jualan di Instagram. Jadi kita membeli sesuatu secara online, barangnya dikirimkan. Praktis kan? Tidak mesti kita misalnya beli barang ke Jawa. Misalnya relatif lebih murah emang ketika di internet. Tapi kita harus lebih teliti karena harga-harga di internet itu kadang bisa lebih murah, lebih mahal juga. Dan ketika ada harga yang sangat murah itu harus kita curigai. Ya, misal yang harusnya harganya 5 juta, ini malah cuma 2 juta. Nah, itu kita lihat juga lapaknya, penjualnya, apakah dia terpercaya atau tidak. Ketika penjualnya tidak terpercaya, kemudian mencurigakan, jangan sampai beli karena itu rentan terhadap penipuan. Ya kita harus cermat dalam memilih ya. Makanya di sini harus ada bimbingan orang tua atau guru. Ya, sungguh praktis ya untuk sekarang ya, mudah ketika mau apapun tinggal cari di all shop. Selanjutnya ada yang namanya e-banking, merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nasabah tidak perlu lagi ke bank atau ATM untuk melakukan transfer uang. Saat ini sudah banyak bank menyediakan aplikasi untuk transaksi di telepon pintar. Nah itu ya, ketika kita ingin transfer ke teman, ketika ingin jual beli pun, ketika jual beli ditransfer, nah itu menggunakan aplikasi, enak. Ada misalnya BNI, BRI, Mandiri, Muamalat, nah itu ada juga Jack One ya untuk Bank DKI. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi banking yang memudahkan kita ketika ingin transfer tinggal buka HP. Jadi nggak usah kita ke ATM, nggak usah kita ke bank. Ya kapanpun itu bisa. Ke ATM kan memang 24 jam, tapi terbatas. Ya, kita mesti keluar dulu. Kemudian untuk bank apalagi lebih terbatas. Ya buka jam 8, tutup jam 3 sore biasanya. Sangat terbatas. Nah ini lebih praktis lagi untuk e-banking. Selanjutnya ada e-government, yaitu layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh adalah situs pemerintah pusat dan daerah. Ya dari bahasanya pun, government itu artinya pemerintahan. Contohnya ada www.ri.go.id. Nah, ini situs pemerintah pusat ya. Ada juga situs DPR, ada situs pajak ya. Itu pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerahnya ada jakarta.go.id, top acehprof.go.id. Nah, itu pemerintah daerah ya untuk lingkup provinsi. Jadi isinya tadi informasi-informasi mengenai ya untuk DPR mengenai DPR, untuk pajak mengenai pajak, Jakarta tentang Jakarta, Aceh tentang Aceh seperti itu ya. Dan dikelola oleh pemerintah. Dan terakhir ada yang namanya e-learning. Nah, e-learning itu merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka langsung saat belajar. Dengan layanan ini, siswa dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Nah, ini yang kita alami sekarang ya di masa pandemi ini, e-learning. Nah, semua serba elektronik. Ya kan, ada yang menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, ada menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan e-learning. Jadi, kita guru dan kamu sekalian sebagai murid itu tidak bertatap muka secara langsung, namun melalui internet atau teknologi. Kita alami sekarang ya. Semoga
ya pandemi segera berlalu sehingga kita bisa belajar dengan normal kembali, ya bisa bertatap muka dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.